Halo semuanya, kembali lagi ke Alvin on Money di Project Idiotic Way to Achieve UMR ya. Nah, eh, minggu ini itu gue juga pengen nge-review lah. Karena kalau kalian biasa lihat di Excel gue terinspirasi oleh tokoh yang lagi ini ya, lagi hype dibahas gitu. Kalimat Sada dan Timothy gitu. Dan gue kebetulan juga member mereka itu dari tahun 2023 dekat-dekat akhir. Nah, eh, untuk beberapa tuduhan yang di ini ya, yang digaungkan di internet, gue jujur juga merasakan beberapa, tapi em, gue juga nggak bisa, dan maksud gue nggak ikut nuntut lah. Kenapa? Karena gue juga merasa gue dapat manfaatnya. Nah, jadi untuk dan ini gue nggak disponsor, nggak disuruh, nggak di apa-apain ya. Ini gue emang lagi pengen ini aja bahas karena gue juga waktu itu sempat merasa kesel lah, apalagi waktu chat publik, diskusi publik itu dinonaktifin kan. Waktu itu gue agak-agak kesel sih karena di sana kita juga dapat banyak info meskipun ada kadang kayak 50-50, kadang benar kadang salah juga kan, tapi itu lumayan membantu menurut gue dulu. Nah, em, jadi untuk menggambarkan situasi gue, karena beda-beda orang itu beda pasti testimoninya. Nah, kalau gue, testimoni gue jujur muter duit dari 10 juta itu sampai 70 juta di akademi kripto, tapi jujur gue juga rungkat. Nah, rungkatnya emang purely salah gue, tapi nah itu gue dapat mengerti lah. Jadi gue dapat call seperti render, ondo, terus gue juga ikut tuh call-call 2024 dia yang kayak numer AI coin itu yang kayak kayak gitu tuh gue dapat 100% lah, almost 100% rata-rata. Dan gue dapat sampai 70 juta, terus gue uh, trading trading juga tipis, dan sampai akhirnya gue nggak ngelakuin manajemen risiko dan rungkat. Jadi basically semua gain gue waktu 2024 itu hilang waktu awal 2025 gitu, karena waktu Desember 2024 nya sorry. Dan ya gue juga jujur kena manta, tapi jujur gue juga cut loss manta, tapi nggak sebesar itu sih gue. Jadi ya karena gue ngeliat oh ini udah nggak benar nih, udah kita langsung cut loss aja. Jadi ya nggak lama juga gitu, nggak sampai di hold sampai bawah gitu. Dan ya kayaknya itu doang sih yang perlu gue bilang, tapi gue tetap jujur respect lah dengan Timothy. Kenapa? Karena pandangan marketnya menurut gue cukup, biasanya cukup oke gitu untuk analisisnya secara makro gitu apalagi. Dan karena gue investasinya di US ya, apa, meskipun sangat banyak ini ya kontroversinya, gue tetap harus respect dengan ilmu yang diberikannya. Jadi gue mungkin untuk set ini tetap akan masih naruh gambar Timothy di sini karena inspired ya. Tapi untuk bagian kontroversinya Jim, terus yang kayak sekolah scam itu ya gue anggap hiburan aja gitu. Oke, kita masuk ke roadmap seperti biasa. Roadmap gue masih sama. Gue nabung di sini itu menggunakan monthly income gue, dan kalau dapat duit dari side hustle gue akan masukin ke sini. Jumlah tabungan gue biasanya di satu bulan itu 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk set ini gue masih berinvestasi di Nanovest. Apa yang gue investasiin itu untuk set ini masih di ETF atau stok dengan dividen kurang lebih 10%. Dan hasil reinvestasinya akan gue taruh di SCHD, SCHG, SPMO atau FUK. Nah, oke, kita masuk ke oke bentar. Untuk saat ini kita masih di goal pertama baru di 100.000. Kita akan menuju 200.000 mungkin di bulan ketiga atau bulan keempat, harusnya kita unlock 200.000 per bulan secara konsisten. Tapi untuk saat ini masih di 100.000, which is nggak apa-apa. Nah, untuk minggu ini kita lumayan happy lah ya, karena secara secara chart S&P juga lagi naik kan, lagi all time high. Sorry ya, ini trading view gratisannya. Bentar, mana S&P SPX chart.
lagi di atas ya, lagi all time high, lagi turun dikit tapi nggak apa. Nah, kita jadi sekarang itu dapat yield sekitar 9,91%. Dan yang mana itu ngasilin keuntungan di kita itu 388.000. Dan untuk update minggu ini itu hmm, kayaknya gue cuma dapat dividen dari QDTI. Jadi gue dapat dividen dari QDTI cuma sekitar, ya, coba gue lihat, cuma 2.600 karena QDTI itu weekly ya bayarnya. Dan gue cukup happy sih, dia sebelumnya udah ngasih 28.000, jadi ini ya udah bonus aja menurut gue gitu. So gue nggak punya masalah dengan itu. Dan ya, untuk dividen per minggu ketiga bisa ya dibilang, minggu ketiga ini kita udah ngumpulin 149.000, almost 150.000 dalam bulan Januari doang. Jadi lumayan kerasa ya naiknya dari Desember ke bulan Januari itu karena kita dibantu oleh Vici. Jadi kita lagi dibantu sama Vici. Nanti bulan Februari yang akan jadi harusnya yang paling rendah untuk kita, karena bulan Februari itu setahu gue SCHD kagak bayar, VC kagak bayar. Jadi mungkin cuma ZQ, SPY dan QDPI. Nah, SPY juga nanti akan ngebantu kita nih harusnya di sini sekitar 18 ribuan. Jadi ya harusnya 150.000, 160.000 kita close-nya untuk bulan Januari. Nah, untuk minggu ini gue juga ngelakuin penambahan posisi di SPYI. Cuma sekitar 100.000 yang mana itu dapat dari dividen. Jadi kita reinvest dividen kita di SPYI ya. Jadi seperti minggu lalu gue bilang, gue akan fokusin semua dividen yang kita dapatin itu di SPYI dulu. Jadi sampai kita achieve 9 stok atau 10 stok. Jadi kira-kira 9 sampai 10 stok. Kalau kita udah dapat itu baru nanti gue putar lagi di tempat lain gitu ya. Gue lagi nggak ada nambah duit apa-apa, jadi terakhir kita masukinnya 2 juta doang di akun ini. Untuk performa kayaknya gue udah update deh. Oh, ya. Oke, untuk performa lagi naik tapi makin gede ya jarak kita dengan SPY, tapi nggak apa-apa. Uh, ini juga karena adanya Vici sama Ronhill di ini kita ya. Nah, kalau QDPI ini gue jujur sih pengen tambahin aja ya sampai at least 3 share gitu. Dan menurut gue ini lumayan gampang gitu untuk memenuhi achieve targetnya. Karena ya meskipun lagi kelihatannya tidak meyakinkan, tapi gue cukup masih inilah menurut gue ya, still interesting untuk buy QDTI untuk diri gue. Karena ya masih masuk lah resikonya. Ya 1 banding 2 ya. Still oke okay, menurut gue. Ini untuk, jadi gue masih akan consider ini kalau gue punya duit lebih atau side hustle gue lagi udah ngebayar, gue akan tambah posisi QDT gue kemungkinan besar. Dan ya gue nggak terlalu punya banyak update selain dua hal itu ya. Dividen payment kita udah. Nah, jadi juga gue mau update tentang hal ini. Nah, jadi kalau kalian lihat, jadi duit yang gue baru investasiin itu sebenarnya di sampai sejauh ini di Nanovest itu sebenarnya baru 20 juta kurang dikit. Nah, tapi dari dividen-dividen yang udah gue investasiin totalnya itu jadinya 20.300. Nah, untuk current value kita saat ini di 20.692 yang jadi kita untung emang betulan sekitar 300.000 ya. Jadi ini lumayan bagus ya performa portofolio kita. Tapi ya nggak bisa senang karena emang tiap minggu pasti lumayan volatile. Kenapa? Ya karena gue punya QDT, SPY, sama QQ, JEPQ ya. Nah, yang mungkin yang paling tidak apa jarang jarang volatile itu mungkin cuma SCHD dan Vici. Tapi SCHD juga nih lagi naiknya lagi gede banget nih. Gue juga uh,
jujur kurang tahu sih kenapa. Coba kita lihat bentar ya. Nih, wah lagi all time high. Wow. Nah ini juga gue agak ragu jadinya untuk ngelakuin pembelian di SCHD. Jadi paling kita tunggu ini dulu, eh retrace dulu, baru kita paling nanti lakuin pembeliannya. Hmm, Oke, mungkin gue tunggu retrace di 27 kalau emang gue lagi pengen beli. Tapi untuk saat ini ya gue juga lagi sibuk untuk nambah posisi di SPYI, jadi gue biarin dulu aja nggak apa-apa. It's a good thing juga tuh. Ya mungkin itu aja. Gue cuma pengen update weekly-nya itu, lalu gue juga cuma pengen review tipis karena emang lagi hot ya ininya, topiknya. Dan ya gue nggak bisa bohong lah, gue jujur dapat keuntungan meskipun gue juga rungkat jadi hilang semua keuntungannya. Tapi hmm, untuk gue itu gue masih oke, meskipun ada part yang kayak gue belinya mungkin karena dijanjikan ada komunitas tapi jadinya cuma komunikasi satu arah gitu. Itu kan sebenarnya pengubahan produk ya, tapi gue ya udah, gue juga nggak terlalu inilah, udah nggak terlalu peduli gitu. Jadi ya mungkin itu aja untuk saat ini. Kalau kalian pengen ikut uh, perjalanan gue untuk dapetin dividen setara UMR ya setiap bulannya, boleh di subscribe, di like, dan dinyalain notifikasinya. Gue akan coba upload tiap minggu gitu. Oke, itu aja. See you.